Salah satunya sama Tinder. Oke. Nah ini gue relate. Ya, sekarang dating apps lu nggak bisa bedain. Kalah war tiket, kalah sama calo. Temen gue yang war beli tiket tuh semua pasti kalah. Kalah sama bot dalam hitungan detik atau hitungan menit. Gue yakin dunia nggak akan kembali lagi ke zaman pre AI. Sekarang aja orang udah susah bedain AI sama, dan akan makin susah ke depannya. Oke, ini podcast bakal deep banget karena hari ini gue sama Bro Wafa Taftasani. Halo Bro Rayman. The newly appointed General Manager untuk Tools for Humanity World. Yang orang tahu kasus yang belakangan lagi viral tuh yang Orb. Dan ini startup yang di-fund dan di-co-founded sama Sam Altman, CEO-nya OpenAI. Ya. Ceritanya gimana bro? We have to start with the spiciest stuff dulu. Karena ini kan teknologi baru yang orang banyak gak ngerti. Yeah. What do you have to say about that? If we just double click, zoom out gitu ya. Dengan semua teknologi baru, pasti akan ada pertanyaan. Bener. Ya kan? Akan ada pertanyaan dan itu sebagai perusahaan teknologi, kita harus selalu apresiasi itu. Dan selalu open. Dan selalu cooperate. Dan kita comply. Alright. Dan kita menunggu guidance atau arahan selanjutnya apa. Dan gue bisa pastikan sebagai perusahaan teknologi global yang sekarang udah beroperasi di 40 negara lebih. 40 negara sekarang? 40 negara lebih. Dan aplikasinya available di 160 negara lebih. Kita akan comply. Oke. Nah kasusnya di Indonesia kenapa? Kenapa bisa kayak gitu ya? Mungkin for konteks, ini teman-teman banyak yang gak ngerti. Karena gue cari di manapun, di media, YouTuber dan lain-lain, belum ada yang benar-benar ngejelasin what is world. Nah, world itu apa? Untuk kita mengerti apa yang terjadi, kita perlu mengerti dulu apa sih itu world gitu kan. Ya. Nah, Pertama, Tools for Humanity itu startupnya, the company's name, World itu produknya. Bisa dibilang seperti itu. Okay. Jadi perusahaannya adalah Tools for Humanity. Tools for Humanity membangun jaringan yang disebut sebagai World. Oke. Nah, Tools for Humanity ini didirikan oleh salah satunya Sam Altman, co-founder dan CEO dari OpenAI. Yang produk yang mereka build adalah ChatGPT. I'm sure we're all familiar. Semuanya udah pasti tahu tuh Sam Altman tuh. Ya. Why did he build this? Mungkin kan itu pertanyaannya kan. Kenapa dia bikin World ini? Kita bisa ngeliat sekarang perkembangan AI luar biasa. Gila banget. Drastis dan masif. Gila banget. Dari perkembangan ini banyak hal positif. Tapi juga kita nggak bisa memungkiri ada satu hal yang kita harus take note. Yaitu we believe in the next few years akan sangat sulit atau bahkan hampir mustahil untuk kita membedakan terutama di dunia digital mana yang beneran manusia, real human, mana yang sebenarnya AI atau bot. Gak usah nunggu berapa tahun. Menurut gue sekarang aja udah sulit. Sekarang aja udah lumayan sulit. Gue salah satu korbannya. Muka gue udah dipakai di banyak banget scam investment kayak kelas dan lain-lain. Deepfakes ya. Ya awalnya gue kira orang bisa bedain. Kalau gue sebagai orang yang digital literate, gue tahu gue harus lihat dari mana. Gue lihat dari tangannya, gue lihat ada limitasi teknologi lah, gue ngerti kayak gitu. Tapi kalau gue lihat komen-komennya untuk majority mass market ya, mereka nggak bisa bedain. So secara premises sebenarnya I kinda understand. Sam Altman mau ngapain dengan Tools for Humanity gitu. Tapi secara detail tuh belum ada yang ngerti how. Ya kan? Premisnya gue agree. Sekarang aja orang udah susah bedain AI sama. Dan akan makin susah ke depannya. Apalagi. It will get better. Yes, setuju. Sekarang kita move forward from the premise. If we have agreed on the premise. Berarti harus ada suatu cara untuk kita bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan. AI atau bots. Bukan kita menjadi anti AI atau anti bots, tapi di dunia digital yang baru ini harus ada prinsip human itu tetap sentral. Dan tetap punya special place. Di tengah triliunan yang nanti kita lihat ada AI agents, ada tapi bots dan lain-lain. Triliunan itu gak lebay. Manusia ada berapa? Populasi billions kan. Dengan AI triliunan yang bakal muncul identitas baru. I agree. Nah, di tengah lautan triliunan AI agents dan bots ini, how do we make sure that humans remain central? We have to have a system untuk bisa verify dan memastikan oke, yang ini human, yang ini bukan. Ya kan? Itulah yang disebut dengan teknologi proof of human, proof of personhood. Dan that is what world is. Pertama kali di dunia? Enggak juga. I think first. Harusnya pertama kan? Iya, harusnya yang pertama. Karena gue gak pernah dengar kata itu di startup proof of personhood. Sebelumnya gak pernah. Kecuali yang itu, yang fitur-fitur tunjukkan kamu bukan robot, yang pencet-pencet tombol itu ngeselin banget sih. Tapi sekarang aja AI bisa overtake itu. Gue udah lihat CAPTCHA doesn't work anymore. Ya udah AI bisa dengan gampang men-solve CAPTCHA. Problemnya sih ngerti. Ini bukan gue pesimis ya, tapi kita tuh jauh banget dari ngerti urgensinya how technology is gonna change the world. I think so. Dan sekarang tuh udah di puncaknya gitu. Belum di puncaknya. Bentar lagi di puncaknya. Bentar lagi.
gimana cara ngebedainnya, kenapa teknologi ini ada orb-nya, kenapa ada aplikasinya dan lain-lain. Nah itu yang kita mau coba kupas tuntas di sini kan. Karena setiap ada miskonsepsi atau gue bilang bahasa kerennya asimetri informasi, pasti ada kebencian, kebingungan, dan ujungnya ditolak dulu sampai akhirnya mereka paham sebelum mereka menerima. Ada fase-fasenya gitu ya. Ada fase-fasenya. Dan sekarang setuju nggak bahwa ini tuh lagi fase penolakan, apa fase kebingungan menurut lo? Fase berusaha mengerti ini sebenarnya apa. Dan I actually really deeply appreciate that gitu. Kalau kita tanya apa sih yang membedakan manusia dengan AI atau bot sebenarnya? Manusia adalah makhluk biologis. Ya kan? Sebagai makhluk biologis kita punya biometrics, ya kan? Our idea adalah kalau kita mau memastikan seseorang itu adalah really human, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah menggunakan biometrics. Nah sekarang kita punya pengalaman dengan biometrics apa aja? Fingerprint, ya kan? Ada riset yang suggest fingerprint di atas sekitar 80 juta fingerprints itu udah mulai banyak overlaps. Maksudnya ada fingerprint yang bisa mirip-mirip. Gitu ya kan, which means that it won't be enough untuk kita bisa nanti identify the realness and the uniqueness of every human on earth. Kan? Apalagi face, ya kan? Di atas sekitar 100 juta sampai 120 juta face itu udah mulai banyak overlap juga. Belum kalau orangnya kembar, mirip-mirip ya. And what do those two things have in common? They can change. Gitu. Wajah bisa berubah kalau misalnya kita menua terus kemudian kita berat badan naik turun ya kan. Fingerprint kita luka kegores atau apa dia juga bisa berubah polanya dan lain-lain. Sam Altman and his team discovered that the best balance out of all the different things that we have itu adalah iris. Ya, mata. Kenapa? Karena keunikan pola iris di setiap manusia itu bisa accommodate tens of billions of humans. Sampai puluhan miliar pola iris yang unik itu kita masih bisa memastikan keaslian dan membedakan keunikannya dari tiap pola iris tersebut. They came up with this device called the orb, ya. Bentuknya kayak bola gitu kan. Itu gue pertama kali lihat yang pas newsnya viral di Bekasi tuh. Yes. Jadi kayak ada tiang-tiang gitu terus ditaruh di sana gitu kan. Itu adalah alat di mana orang bisa datang untuk kemudian mereka bisa download aplikasi World, namanya World App. Ya kan? Kemudian tanpa memberikan data pribadi apapun, nggak ngasih nama, nggak ngasih alamat, nggak ngasih email, nggak ngasih umur, nggak ngasih agama, nggak ngasih KTP, nggak ngasih data pribadi apapun, they can verify that they are a real and unique human. Nah, itu aja nggak banyak orang yang tahu bahwa di proses apps-nya dia nggak ngasih data pribadi sama sekali, tapi cuma scan doang, gitu. Ambil foto, basically. Ambil foto. Iya. Bahkan ambil foto. Kenapa ambil foto bukan scan? Kalau kita bicara scan itu implies something yang penetrates the object yang being scanned, benar nggak? Ya kan kayak bisa ngelihat nembus ke belakang gitu kan, kayak X-ray scan atau MRI scan. This doesn't do that. Nggak ada apapun yang dilakukan dalam proses verifikasi yang menembus objek atau badan apapun. Itu sesimpel kita ngefoto kayak kita nge-selfie gitu ya. Cuma karena orb ini dilengkapi dengan kamera yang advance, dia bisa mengenali pola iris, ya kan? Lensa telefoto dan iris ini kemudian bisa dikenali lah keaslian dan keunikannya. Nah, ketika orang memverifikasi, mereka mendapatkan yang namanya World ID yang sudah terverifikasi. Nah, World ID ini mungkin kita harus jelaskan dia bukan identification technology. Oke. Identifikasi itu apa sih, bro? Identifikasi itu gue bisa tahu, oh ini Raymond, ya kan? Tanggal lahir segini, alamat dia tinggal di sini, ya kan? Kan itu yang semua orang takutnya itu kan. Takutnya itu. We don't do that. Jadi we don't know who our users are. We don't want to know our users. Karena apa? Karena prinsip dasar dari jaringan World itu adalah pertama privacy preserving. Orang harus bisa membuktikan keaslian dan keunikan mereka sebagai manusia, terutama di dunia digital, tanpa mereka mengkompromis privacy mereka. That's the whole point. Kalau gitu kenapa news-news yang ada di beberapa parts of the world, including Indonesia, yang orang sekarang concern kan basically relating to sama data privacy kan. Sedangkan you just confirm bahwa di proses ini nggak ada minta data pribadi sama sekali. Kenapa bisa sampai kayak kejadian kayak kemarin gitu? Di setiap negara di mana kita operate globally, including Indonesia, memang penjelasan ini sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Pertama, dalam proses verifikasinya tidak ada data pribadi yang diminta. Ketika proses verifikasinya selesai, foto iris tersebut dihapus, tidak disimpan oleh siapapun. Dan sebelum dihapus, dia dikonversi menjadi yang namanya iris code. Iris code itu data pribadi, tapi dia disimpan di HP masing-masing, di HP setiap user.
iris code-nya sendiri yang merupakan data pribadi itu tidak disimpan di orb, tidak disimpan di blockchain, tidak disimpan di server apapun, tidak disimpan di cloud apapun, semuanya disimpan di HP user. Makanya prinsip kedua kita selain privacy preserving adalah every user has control of their own data. Dan ini adalah perkembangan dari cara kebanyakan perusahaan teknologi beroperasi sekarang. Gitu. Nah ini adalah sebenarnya a better way in our view how to verify the humanness and the uniqueness of a person tanpa harus memberikan data. Oke, tapi kan ini kan sifatnya berarti claims. How do you back up that claim sebagai perusahaan kayak inilah? Selama beberapa tahun terakhir selalu pasti setiap tahun atau setiap beberapa tahun tuh ada scrutiny soal data. Gimana cara you back up that claim kayak bahwa World itu privasinya data privasinya itu penting banget. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa waktu itu gue juga setuju untuk gabung dan membantu mereka. Karena nggak perlu percaya sama omongan-omongan kita. Semua bisa dicek sendiri dan divalidate sendiri. Almost every component of the network itu open source. Orang bisa sekarang masuk ke world.org, habis itu klik tombol open source dan di situ di list semua link ke GitHub repository, all the codes di world chain-nya, world app-nya, bahkan orb-nya sendiri itu di open source. Daftar komponennya di sana di list, cara assemble-nya, cara connected to the network, which is why sebenarnya tadi gue mau nyambung terkait teknologi proof of human ini, maybe we are the first, but we will not be the last. I think ketika semua orang udah sadar betapa pentingnya teknologi proof of human ini karena majunya AI. Nah, the thing with World adalah dia tuh protokol yang open source. Yang bisa dipakai oleh siapapun, diaudit oleh siapapun, dicek oleh siapapun validitas code-nya dan tidak perlu percaya omongan orang Tools for Humanity atau orang World karena pasti orang skeptis. Lo bisa cek sendiri gitu kan, bisa validate sendiri. Bahkan udah ada beberapa kali audit oleh global cyber security firms. Ketika mereka audit, ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, kemudian dilakukan dan itu dipublish di website kita juga. Gitu. It's a protocol. Imagine World ini kayak USB-C. USB-C kan siapa aja bisa pakai kan? Benar. Siapa aja bisa build, ya kan? It's open source, semua orang bisa pakai. Nah, jaringan World ini seperti ini. Orang bisa menggunakan berbagai teknologinya yang sudah di open source, bahkan SDK, API ke app-nya dan lain itu di open source. Orang bisa membuild versi orb mereka sendiri, ya kan? Atau World app mereka sendiri, dan mereka juga bisa mengaudit keamanan dan kebenaran dari semua yang tadi gue sampaikan gitu. Tanpa harus perlu kayak percaya omongan Wafa, bisa dicek sendiri. Iya, ini pertama kalinya gue ngedengerin ini semua kan gitu. Kenapa nggak ada first party effort gitu, misalnya pas kemarin kan sempat viral, kayak harus langsung ada clarification dan lain-lain. Sekarang strateginya gimana with teknologi baru yang orang banyak nggak bisa paham nih, not yet lah ya. Use case dulu deh, use case. Kita ngerti premisnya adalah untuk ngebedain manusia asli sama AI. Real use case-nya keseharian manusia di mana itu bakal impactful. Mungkin kayak World sekarang udah collab sama siapa gitu, atau siapa yang udah jadiin itu untuk aplikasi gitu. Yes, globally kan kemarin World itu baru aja launch di US ya. Ada beberapa exciting partnerships yang kita announce di sana. Salah satunya sama Tinder. Oke. Globally. Oke, nah ini gue relate. It's a big problem ya. Sekarang dating apps lu nggak bisa bedain. Masalahnya gini. Itu pun tuh sekarang udah dipakai buat alat kejahatan masalahnya. False identities dipakai buat scam dan lain-lain. Oke, berarti udah collab sama Tinder. Jenis collabnya gimana, terus how it works gitu. Itu juga di-announce di website kita sebenarnya, tapi cara kerjanya adalah intinya orang bisa memverifikasi profil Tinder mereka dengan World ID, ya kan, yang sudah terverifikasi, sehingga nanti mereka dapat kayak badge gitu, logo World badge yang membuktikan kalau ya orang ini di foto yang diupload adalah orang yang sama nih dengan orang yang melakukan verifikasi World ID. Caranya gitu. Gimana? Berarti kan flow-nya gini. Mereka kan nggak mungkin bisa beli orb-nya kan. Orb-nya itu bukan for consumer di rumah kan. Oke, run me through the step by step lah. Let's say user harus ngapain, terus mereka sampai bisa dapat World ID, sampai dia bisa terintegrasi ke aplikasi gitu. Jadi ketika orang mau memverifikasi World ID mereka mendownload World App di Play Store atau di App Store, ya kan.
Sekarang udah tersedia di lebih dari 160 negara. Dan proses verifikasi sekarang sudah bisa dilakukan di 40 negara. Di Jepang, di Korea Selatan, di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, kemudian di Jerman, Portugal, udah banyak Austria, Switzerland, dan hampir di semua benua Amerika, termasuk Amerika Serikat itu udah bisa. 40 negara ini yang ORP-nya itu udah beroperasi. Bisa melakukan verifikasi. Ya. Oke. 120 negara yang lain yang nggak ada ORP itu, how does it work? Gitu loh. Udah bisa download di negara itu, tapi sudah bisa download tapi belum bisa memverifikasi World ID-nya. But it takes time, ya kan? Even for a big country like Indonesia aja, gitu kan? It takes time for us to kayak bisa do the proper education, like you said, ya kan? Preparing for the launch, etc. Dan sebenarnya ketika orang sudah menurut World App-nya, mereka bisa melakukan verifikasi dengan datang ke salah satu lokasi di mana ORP ini tersedia. Oke. Nah di Indonesia itu sudah bisa dilakukan sebelum suspensi kemarin. Nah ketika orang memverifikasi World ID mereka, nggak ada data pribadi yang diminta, nggak diminta nama, nggak diminta kopi KTP, alamat, umur, kemudian email, phone number itu optional, agama, jenis kelamin itu nggak diminta. Mereka cukup datang ke ORP, verifikasi wajah, foto mata, fotonya dihapus. Setelah fotonya dihapus itu ada kode yang tadi gue bilang, di-convert dari foto iris, disimpan di HP pengguna. Oke. Nah, ketika orang sudah di HP penggunanya itu tersedia World ID, dia bisa menggunakan World ID ini untuk login. Baru ke integrate ke yang lain. Atau memverify profil mereka di berbagai platform yang sudah terintegrasi dengan World. Salah satunya tadi kita sebut Tinder. Tapi sebenarnya banyak yang lain. Ada Razer. Kemudian sekarang Razer juga gaming accessories itu. Yes, karena ada Razer ID kan. Nah, kalau di gaming apa? Tadi kan kita udah bicara sempat problemnya di dating ya. Gaming itu juga ada big problem di bot. Ya, oke. Kita nggak pernah bisa really know ini kita lagi main game ini lawan orang atau lawan semacam very smart AI atau bot yang bikin gue jadi kalah terus gitu. Oke. The bot and AI problem is also real in gaming, as real as it is in the dating world. Yeah. Okay. Terus kita sekarang juga udah terintegrasi dengan Shopify, dengan Discord, dengan Reddit. Ya mungkin kalau di berbagai platform ini seperti di Reddit misalnya, it's like social media kan basically kan, forum. What is the number one big problem in platforms like that? Fake accounts. Fake accounts yang kayak bisa berpura-pura menjadi orang lain, nanti nipu ya kan, nge-DM dan lain-lain. Itu common across all different social media. Bad actor tuh banyak banget di dunia digital dan core-nya adalah mereka harus falsify identity mereka. Udah, ininya gitu kan. Yes. Terus kemudian kayak misalnya Shopify, e-commerce. Kira-kira apa problem yang paling common terkait AI sama bots? Fake reviews, fake orders, fake buyers. Kalau dipikir-pikir deep juga ya ini ya benar. Fake sellers, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita bicara di mana berbagai platform itu biasanya ada promosi-promosi dalam bentuk cashback dan lain-lain. Fraud yang paling umum adalah ngebikin banyak account, mengklaim benefit tersebut, ya kan? Creating fake orders dan lain-lain. Itu adalah salah satu jenis bentuk fraud yang paling common. Semua problem ini bro, entah itu di social media, gaming, dating, e-commerce, solvable dengan World ID yang bisa membuktikan kalau iya ini saya manusia asli dan iya saya adalah manusia yang unik. Artinya saya bukan satu orang yang menggunakan AI atau bot mengontrol ribuan akun untuk memanipulasi platform tersebut. Ini berarti gede banget skopnya ya. Dan gue baru sadar segede itu sih. When you mention fake reviews, fake apa. Yes. Gila sih ini berarti significant ya. Yeah. Significant. Beyond that, think about cara paling umum sekarang penipuan di Indonesia itu apa bro? Orang dengan fake numbers atau fake profiles di social media nge-DM orang pura-pura jadi orang lain, ya kan? Terus uangnya disimpan di bank accounts yang juga not necessarily valid, pakai nama orang lain dan lain-lain. All of these are connected. Okay. Dan semua masalah ini yang tadi gue bilang across different industries adalah problemnya sama, karena sekarang orang bisa bikin berbagai macam akun palsu, ya kan? Dan di empower dengan AI dan bots bisa melakukannya dalam skala besar, ya kan? Ratusan atau ribuan akun, dan dia bisa mengulang-ulang skema yang sama, entah itu abuse atau penipuan. Di social media lainnya, gue ketahuan nipu, gue di-ban, gue tinggal bikin lagi. It's very easy to create emails kan? Kita open untuk partnership dengan government. Nah kalau kita bicara perannya government dan world gitu ya, kita harus sadari dulu World itu bukan teknologi buat mengidentifikasi seseorang. Kita nggak bisa tahu dan nggak mau tahu user kita itu namanya siapa, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, usianya berapa dan lain-lain. Itu harusnya adalah scope-nya government, karena kan government yang punya citizens data dan lain-lain. All World does
adalah kasih layer di internet yang bisa ngefilter, membedakan mana manusia, mana bukan. Gitu. Ketika dia sudah difilter, oke ini manusia asli gitu. Yang bukan kesini dulu ya. Nah, ketika yang manusia asli itu sudah dipisah yang di sini, itu terserah perusahaan swasta, government, startups, app builders, non-profit, educational institutions. Berarti PR paling gedenya harusnya ya. The real humans. PR paling gedenya harusnya dan integration with all these platforms dong. That is true. Yeah. Oke. Yang gue mau coba ngerti kayak gini, bisnis modelnya gimana? Sama why start with verification first? Kalau harusnya pas industrinya udah mature, yang educate kan berarti nanti harusnya platformnya. Let's say Tinder does the education, atau karena mereka yang bakal bilang ke market ini hati-hati ya ada penipuan gitu dan lain-lain. Gimana cara pisahin role itu? Kenapa nggak integrate ke semua aplikasi dulu aja gitu? Ini I'm sure as a technology entrepreneur you can also appreciate, ya kan? We all experience the same issue. Yang mana dulu use case atau scale, ya kan? Chicken and egg nih, ya kan? Tanpa scale yang meaningful, apakah bisa dapat use case yang meaningful, ya kan? Kalau misalnya kita bicara, oh iya nanti ini bisa dipakai untuk solve all that problem gitu segala macam kan. Pertanyaannya mungkin akan how big is the network now? Kalau misalnya masih terlalu scale-nya belum sebesar itu, then the use case won't be as meaningful dong. Karena kan most people masih di luar network itu, gitu kan. But once it reaches scale, it becomes infinitely more useful, gitu. As it reaches scale, makanya verifikasi dulu. Nah kita belum sempat bahas yang ini sih. Menurut gua teknologi baru yang nggak dipahami dan dibenci dan dibingungin itu wajar. Yes. Ada dua unsur yang kemarin tuh alarming, biometric sama reward. Ya kan? Simpelnya itu yang selama ini di Indonesia kan orang wanti-wanti, oh data kita dijual. Kemarin kan ada gitu ya. Bisnis modelnya itu gimana? Kenapa pas mereka udah verify dapat the Iris World ID ya berarti ya namanya. World ID. Mereka dikasih reward World Coin. Apa itu nggak directly correlated kayak yaudah kasih kita mata lo terus lo dapat duit lah gitu misalnya. Terus nanti diapain gitu? Iya. Pertama, kita agree dulu dengan premise dan ini bisa di-verify dan di-audit oleh orang kalau tidak ada personal data yang di-collect dan di-store. Dan orang bisa verify ini dengan melakukan audit terhadap our own codes dan lain-lain. Kalau bahkan kita tidak menyimpan personal data, dia disimpannya di HP user, ya kan? Which is why world's principle itu adalah the user have control of their own data. Nggak ada data user pribadi yang disimpan di orb atau di blockchain atau di server world or whatever, disimpannya di HP user. Dan menggunakan World ID, user lah yang bisa menentukan dan berhak memberikan permission or not siapa yang bisa mengakses World ID mereka. Korelasinya kalau sama namanya apa, the crypto, the token, the world coin? World coin, oke. World coin, korelasinya apa sama world coin? Gitu? Let's get to that. Jadi ketika orang verifikasi, ya kan, dia dapat World ID yang sudah verified, ya kan. Setiap World ID yang sudah verified memiliki hak optional untuk mengklaim sejumlah World coin. Hak optional. Untuk ngeklaim koin. Yes, kalau dibilang ini kayak semacam transaksi, hey, kasih biometric data, kemudian ini World coin, itu tidak tepat. Like it kan. Kalau karena kan orang dari news itu bacanya itu. Tapi kalau orang go through the actual process, gue nggak tahu lu udah pernah go through the actual process atau enggak. You will see once the verification process has been completed, that's it. Kemudian mereka ada opsi buat klik a different button untuk claim the World coin. Itu pun tidak dipaksakan. Mereka tidak harus claim. Kalau mereka nggak mau claim nggak apa-apa. Ya kan? And whenever they feel like it, they can also delete their own World ID from their own local device. Ya kan? Nah, it is designed supaya orang ketika selesai verifikasi kemudian mereka mengklaim World coin, World coinnya bisa mereka gunakan within the world network, within the world ecosystem, world network, mini world apps ecosystem dan lain-lain, ya kan? Di dalam world app itu ada berbagai layanan yang bermanfaat, bro, terkait edukasi, hiburan, ada game juga, ada social juga, ada world chat, jadi kayak semacam chat app, tapi ya lu yakin nih kalau yang ngomong sama lu tuh real human gitu, bukan kayak some fake account atau fake number gitu ya. World coin grant yang optional itu didesain supaya people mau mencoba berbagai layanan tersebut, gitu, supaya kita bisa mereka bisa merasakan manfaatnya dan this network can scale dan becomes more useful over time. Kan malah lebih worse dong kalau misalnya orang gabung, abis itu kita suruh mereka beli World coin supaya bisa pakai berbagai layanannya, itu kan malah jadi nyuruh orang buat
membeli sesuatu kan sebenarnya kan gitu. Nah, berarti ini dua ekosistem berbeda nih. Satu untuk human verification dan ini the ecosystem for world gitu buat mereka bisa all the different mini apps that they can use. Mini apps lah bilangnya kayak gitu. Oke. Apa bedanya mini apps ini dengan apps yang kita kenal biasa sekarang? Di apps yang kita sekarang familiar with, you will never know whether the account created there or the user you're interacting there is a real human or not, or unique or not. Ya kan? Sebagai lu startup founder nih, lu punya app, ya kan? Tiba-tiba ada 1 juta akun dibuat di app lu. Happy nggak? Happy. Tapi lu bayar cloud credit kan to serve all of those accounts, and all those accounts akan klik your button, do this, bayar, add cost. something to cart gitu. Lu udah keluar cost gitu. Tapi what percentage of that 1 million accounts yang you can be certain adalah real human yang akan bisa bring your company real value atau real interaction gitu? Probably very little. Apalagi kita tadi udah setuju dengan premise di awal with the help of AI and bots, satu orang dari kamarnya gitu kan bisa dengan gampangnya control millions and millions of different agents controlling millions of accounts. Ya nggak usah sejauh itu, bahkan kita sendiri nge-oversee puluhan accounts for reposting dan lain-lain. And worry-nya adalah kita sebagai masyarakat kita nggak punya kedaulatan sama apa yang kita konsumsi. We really cannot differentiate. So gue ngerti premise-nya. Nah tapi kayaknya kita udah banyak bahas world, tapi karena podcast kita kan selalu unik. I wanna know more about you. Soalnya kan kita udah kenal lama. Iya. Tiba-tiba jadi GM. Ceritanya tuh gimana? Iya. Nah ini personal story ya. Gue kan juga entrepreneur. Ya kan? You have a lot of businesses ya, aku tahu. All of them are in digital. Dalam bentuk website atau apps. I recognize the problem. Banyak potential fraud yang bisa terjadi, fake accounts, fake traffic, dan sebagai entrepreneur, I will pay for all of those costs. Bakal keluar biaya kan, dan lain-lain gitu. Dan ketika ada datang tawaran ini, dan gue dijelaskan visinya, gue dijelaskan teknologinya, gitu kan, gue dijelaskan prinsip-prinsip privacy preserving di belakangnya, gue sold. Dan gue ngelihat, yes. Obrolannya dari kapan? Berarti you started Januari. Started Januari di tahun ini. Itu fresh banget tuh berarti. Obrolannya udah lebih lama. Ya dari beberapa bulan sebelumnya lah. Gitu. Dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi di situ gue memang langsung notice, oke, ini company Sam Altman, ya kan? Dia tahu masalahnya, apa yang akan dihadapi oleh dunia. Kalau ini tidak ada solusi untuk masalah ini, nggak ada proof of human technology yang bisa works. Bukannya gue mau nakut-nakutin, tapi I think dunia akan menghadapi masalah besar dalam arti kita menghadapi scam, penipuan, fraud, akun palsu, traffic palsu dalam jumlah masif yang skalanya benar-benar nggak terbendung gitu. Jadi waktu itu gue ngelihat anak gue nanti akan hidup di dunia yang seperti apa sih bro, gitu kan? Di dunia yang kayak benar-benar dystopian lah istilahnya kalau kayak yang tadi lu bilang. Udah pasti dystopia. Kan? Atau maybe there is a way to make this world slightly better at least. Gitu. Terlepas dari semua tantangan ini, I chose the latter gitu. Gua memilih untuk berusaha mencoba membuat dunia ini lebih baik dengan percobaan pertama ini kita solve the problem of proof of human. Tapi yang gue bilang tadi, ya kan, belum tentu kita bakal jadi satu-satunya. Gue yakin kalau nanti the problem of proof of human ini udah semakin disadari oleh banyak orang, akan ada banyak ya kan usaha untuk men-solve problem ini. Dan nggak akan jadi yang terakhir, ya kan? Udah pasti. Akan ada banyak bentuk tapi lainnya. Ada indikasi nggak yang lain mulai muncul konsepnya similar kayak gini, atau still this is one of the first and only gitu? Gue belum familiar kalau dengan yang baru-baru ya, yang mungkin serupa. Tapi kalau misalnya ke belakang kan banyak usahanya, CAPTCHA, ya kan? OTP. Gimana sih cara kita berusaha membuktikan kalau ini orang beneran dan unik gitu kan? CAPTCHA OTP. Tapi the problem with this adalah again CAPTCHA. Udah nggak bisa dipakai buat membendung triliunan AI agents gitu kan. Dan kalau tadi kita ngomongin masa depan dikit ya, jangan nakut-nakutin. Justru menurut gua, dari sebelum podcast ini kan kita udah ngobrol kayak distopianya juga nggak terlalu jauh gitu loh. Orang aja nggak ngerti urgensinya with artificial general intelligence, which prediksinya ya harusnya in a few years ke depannya gitu. Gua mau tahu pandangan lu deh ke depannya. In the next, mungkin kan sebagai orang di fieldnya, how do you predict the future ke depannya? Dan menurut gue 2 tahun ini lumayan pivotal. Indonesia tuh timeline pentingnya itu ada di 2030, pas itu puncak-puncaknya produktivitas manusia, masyarakat di Indonesia. Tapi world masuknya di tahun ini, di Indonesia gitu. Nah apa hubungannya going in now, ada specific reason masuk tahun ini,
Sama how do you see the future? Maybe yang gak usah jauh-jauh 10 tahun, 20 tahun lah. Mungkin beberapa tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan. Apa yang signifikan yang bakal terjadi 1 tahun, 2 tahun ke depan? Gua percaya perkembangan AI untuk nanti mendekati ke AGI. Kemudian perkembangan agentic AI. Ini akan terjadinya lebih cepat dari yang orang perkirakan. Akan dalam hitungan beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan. Yeah. But I still believe the future is bright. Yeah. Kalau kita lihat semua hal yang bisa dilakukan AI sekarang, mereka akan bisa melakukan banyak tugas di luar sana yang sekarang kita consider not stimulating atau boring gitu kan. Yang kayaknya harusnya bisa diselesaikan sama mereka. Dan humans akan fokus kembali pada fitrahnya kita, istilahnya apa sih gitu. Fitrahnya apa kita kalau di dunia digital as humans? Humans kita cari apa sih bro? We want to be happy. Kita mau bahagia, ya kan? Kita mau hidup tenang, ya kan? Kita pengen bisa punya peran di masyarakat yang diapresiasi. Kita ingin bisa mendapatkan hak-hak kita, ya kan? Kita mau bisa take care of the people that we love, ya kan? Dan melindungi mereka dari berbagai bahaya, gitu kan? I think the essence of a human is that. Gitu. That is good. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti perkembangan AI yang tidak terbendung tanpa kita punya semacam protection mechanism for it, pekerjaan yang diambil AI, apakah kita langsung bisa menemukan pekerjaan baru untuk kita bisa bekerja di sana gitu kan? Peran kita apakah tergantikannya bisa langsung secepat itu? Gitu. Belum lagi robotics. Bisa dibilang tuh sekarang kita tinggal di era forced globalization. Yes. Bilang kayak gitu. Udah, kalau dulu kan stigmanya adalah ya udah kita lihat di luar. Ya Indonesia nyusul 5-7 tahun lagi lah. Sekarang kayaknya orang, believe it or not, mayoritas tuh masih ada pegang stigma itu. Bahwa Indonesia tuh ya santai lah, kita masih berapa tahun lagi, kita pantau dulu. Tapi looks like it, sekarang tuh gak kayak gitu. Sekarang tuh semua udah terpaksa either we adapt or we die. Salah satunya adalah one of my biggest concern, kalau di kalangan kita yang jalan di tech entrepreneurship, kita pantau semuanya, kita aware sama urgency ini. Sama kayak problemnya yang dialami sama world. Pas mereka gak educated dan mereka gak ada urgensinya, ya pasti respon mereka confused and angry gitu. What's your thought on solving that in a large scale? Apalagi mau gak mau nih ya, karena world itu ketok pintu di semua negara-negara dunia sebagai first mover, sebagai yang teknologi yang susah, notabene susah untuk dipahamin. What's your thought on in that? Gitu. Pertama, gue melihat diri gue ini sebagai jembatan antara Indonesia dengan teknologi global yang baru berkembang. Sebagai jembatan, peran gue adalah to protect the interest of both parties, ya kan? Oke, gue general manager Tools for Humanity, tapi gue juga orang Indonesia yang merah putihnya strong banget bro. Ya kita berdua harus bro. Yes. I plan to die here. Oke. I will, I think. Oh ya. Yeah, I will definitely die here gitu. Nationalism gue tuh strong gitu. Dan gue percaya, I think a bridge can be built between Indonesia. Mungkin gue nggak speak to other markets lah ya. Tapi gue pengen jadi bridge antara Indonesia dengan global technology yang gue percaya proof of human ini akan revolutionary dan world changing over the next 2 years. Ya. Oke, akan banyak kebingungan, akan banyak pertanyaan, ya kan? Akan banyak mungkin kecurigaan. Tapi gue tahu karena nature dari world ini yang open source, bisa diaudit oleh siapapun, bisa diverifikasi oleh siapapun, ya kan, keamanannya dan lain-lain, semua terbuka. Ini challenge yang over time itu akan tersolve pelan-pelan. Yang penting Tools for Humanity remain open dan kooperatif dan committed to compliance, and that is exactly what we're doing in Indonesia. Oke. Gitu. Kita open, kita kooperatif, dan kita komitmen akan compliance. Gitu. Pada saat kemarin beritanya keluar di suspend, kita belum dapat surat atau notis resmi apapun dari badan manapun, kita langsung post. Oh ya, berarti benar-benar dari berita itu keluar langsung. Berita itu keluar, kita bahkan belum dapat notis resminya, tapi udah langsung ada keputusan. Oke, let's post. Karena we have to commit to transparency, good public education, dan compliance. Ya kan, nggak ada ruang sedikit pun yang waktu itu kita mau buka terkait compliance. Kalau memang sudah ada berita kayak gitu, ya udah kita post dan kita nggak akan lanjut sampai kita dapat guidance yang clear from the Indonesian government
kira-kira perbaikan-perbaikannya atau langkah-langkah yang harus dilakukan, guidance-nya seperti apa. Dan itu yang akan kita lakukan. Itu terkait compliance ya. Public education kayaknya bukan hanya Wolt aja yang mengalami challenge itu. Benar, semua teknologi company dengan teknologi produk yang masing-masing, tanpa public education efektif itu juga akan mengalami challenge. Mungkin cerita dari negara lain kali ya bro. Kalau dari 40 negara lain yang telah beroperasi, ada cerita-cerita uniknya nggak, kayak gimana cara mereka nerima ini, ada yang resistennya kayak gimana, ada yang kalau yang paling tadi mention Malaysia. Malaysia itu one of the best case scenario yang analoginya government, regulation, compliance itu tuh bisa kerjasama dan ngerti teknologinya dan ngerasa ada urgensinya gitu kan. Kenapa bisa mereka di titik itu dan kenapa? Kalau Malaysia udah earlier kan? Jadi Jepang, Korea Selatan, kemudian Filipina, Singapura, Malaysia itu udah earlier, ya kan? Ya mungkin di sana memang proses pendewasaannya sudah berjalan duluan, mulai duluan gitu kan. In every market proses itu pasti ada. Proses mulai dari yang tadi lo bilang tuh, questioning gitu kan. Di beberapa negara lain juga ada beberapa partnership yang locally specific seperti itu. I think that's fine gitu. Kalau memang di Indonesia ada pertanyaan-pertanyaan, challenge, we navigate. I think this is the kenyataan yang memang untuk setiap teknologi baru, pertanyaan apapun, ya kan, kebingungan apapun itu tanggung jawab dari Tools for Humanity untuk bisa mengadres dan memberikan edukasi yang efektif dan bisa memberikan klarifikasi yang efektif, ya kan. Dan tidak dilihat sebagai kayak suatu setback atau lain-lain. Personally gue ngeliat ini for every new technology, ya kan. Kita udah ngelihat ini, misalnya dulu case-nya ride hailing gitu kan pas di awal-awal. Kemudian gue juga inget masa-masa awal-awal ride hailing chaos di awal. Masa-masa di awal-awal mulai bisa pakai biometrik untuk kayak login ya kan, fingerprint, Face ID itu juga sempat dulu. Wah, berarti kita muka dan sidik jari disimpan gitu. Tapi in every one of those journey milestones gitu ya, eventually manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ketika manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, trustnya ke-build, compliance achieve, it resumes, ya kan? Kalau gitu ada bocoran nggak di Indonesia? Let's say, what's your ideal best case scenario yang bisa terjadi antara Tools for Humanity sama Indonesia? Kalau lo kita mikirin Indonesia ya, salah satu common yang di Indonesia apa? Kalah war ticket konser, kalah sama calo. Apakah yang kita bayangkan sekarang calo itu metodenya seperti masih konvensional? Oh enggak, bot gitu. Semua sekarang udah bot semua. Semua temen gue yang war beli tiket itu semua pasti kalah sama dalam hitungan detik atau hitungan menit, gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa dibilang merugikan masyarakat karena mereka nanti jadinya harus beli dari secondary market dengan harga yang udah di markup berapa, gitu kan. Itu bisa di-solve dengan Wolt ID, gitu, ya kan. Kalau kita bisa make sure misalnya satu Wolt ID bisa membeli 2 tiket gitu. Kemudian untuk membelinya verifikasi dengan Wolt ID dan lain-lain gitu kan. Itu bisa di-solve. Kemudian masalah apa lagi di Indonesia terkait penipuan, bro. Penipuan berbasiskan AI, deepfake, mukanya pura-pura jadi muka keluarganya, suaranya berubah jadi suara keluarganya, ya kan. Dan selalu menyasar ke kalangan masyarakat yang memang belum terekspos, yang literasinya masih limited kan. Itu kan kerugian yang luar biasa sebenarnya buat masyarakat. Apalagi di tengah perekonomian yang ada beberapa challenge, kejadian-kejadian seperti ini bisa sangat berdampak lah pada ke tiap-tiap individu dan tiap-tiap keluarga gitu. Ada juga kemarin kalau nggak salah terkait satu orang misalnya di limit ke beberapa SIM card. Gue sempat baca ada beritanya. Itu juga bisa salah satu challenge yang di-solve dengan teknologi Wolt ID. Banyak banget terkait fake accounts atau yang tadi kita udah sebut fake reviews di berbagai e-commerce platform, ya kan, fake numbers, fake profiles gitu, defect based scams, all of these problems itu bisa. Berarti kalau secara prioritas, right now sebenarnya yang paling impactful to society kalau misalnya world sama government tuh benar-benar bisa kerja sama bareng, itu kan impactnya paling gede. I think it would be good. Mungkin karena gue nggak terlalu ke-expose sama Sam Altman talking about world. Sebenarnya kalau dibilang yang headnya itu siapa sih? Kalau yang who's running the Sam Altman global. is the chairman, Tools for Humanity. Kemudian CEO-nya adalah Alex Blania. Oke. Berarti Alex Blania punya grand plan apa yang bakal reflect to what the world is gonna do to Indonesia, with Indonesia in the next few years sekarang? Apa just adoption aja? Udah gitu, nggak ada ini. Sebenarnya generally every service atau every problem yang terkait orang bisa
berpura-pura menjadi orang lain, atau kemudian orang bisa mengontrol banyak akun palsu, ya kan, duplicate accounts dan lain-lain. Entah itu di bidang entertainment, di bidang gaming, di bidang social, ya kan, transportation, ticketing dan lain-lain, itu bisa tersolve dengan teknologi ini, gitu kan. Nah, apakah ada degree of priority tertentu? Jawabannya sebenarnya karena ini adalah protokol yang open source. Ini terbuka untuk di-adopt oleh siapapun. Jadi bahkan detik ini bro, kalau lu terconvince dengan manfaat World ID ini, ya kan, lu bisa tell your staff untuk kayak langsung integrate World ID verification to your app or to your website. It's already possible even as we speak today. Gitu. Karena again open source. Siapa aja bisa build this technology into their own products. Nah, kayak kita juga sempat engage developer community di Indonesia. Kita punya komunitas sekarang mungkin hampir 1000-an developers actually yang building for the world network. Jadi mereka menggunakan teknologi proof of human ini untuk bisa melakukan verifikasi keaslian dan keunikan manusia di app mereka tanpa mereka harus ngumpulin data pribadi pengguna mereka. Gitu, yang which is ideal karena mereka juga nggak pengen nih megang data pribadi si pengguna gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang bisa di-enable oleh World melalui teknologi ZKP lah, Zero Knowledge Proof. Sekarang gue ngerti kenapa yang integrasi ini will not happen kalau misalnya nggak cukup banyak orang atau operationsnya gampang untuk orang masuk ke network. In every technology company, use case dan scale harus kayak playing catch up, ya kan? Kita scale, ada use case yang ke-build, ya kan? Manfaatnya mungkin nilainya 6 dari 10. Continue to scale further, karena scale-nya gede, use case yang better jadi possible gitu kan. Yang mungkin nilainya 8 dari 10 gitu kan. And it continues. Nah, tapi berarti gitu. Itu kan poinnya. Kalau misalnya kita mau bikin orang lebih terbuka sama teknologi baru, kita harus bikin orang ngelihat ada manfaatnya. Nah, contoh kayak tadi gue lumayan convince soal yang tiket konser itu. Itu kayaknya satu memang solve a real problem, kedua kayaknya bisa jadi tanda kutip konten yang viral untuk bantu mass education juga gitu. What if worst case scenario-nya adalah shit, Indonesia kayaknya nggak bisa nih nerima teknologi ini. Pernah ada obrolan itu nggak internally atau gimana? Karena gue ngerasa kayak ya emang itu bakal jadi challenge-nya with being a global tech company yang keluarin teknologi yang bisa dibilang first dan bahkan nggak ada pembandingnya. Nggak ada yang doing similar things like this gitu loh. Dan bisa dibilang nanti pertanyaan kritisnya, oke, these are a lot of claims dan semua bisa divalidate semua secara publik gitu. Tapi mismanagement atau misuse bisa terjadi on a human error level gitu misalnya. Belum lagi celah-celah di sana, belum lagi gimana. What if the worst case happens? Kayak gitu. Well, pertama tentunya gue nggak mau berspekulasi tentang apa yang kira-kira bakal terjadi. Itu tugas lo berspekulasi gitu. Tapi kalau tugas gue adalah untuk terus optimis. Ya kan? Untuk terus optimis kalau kerjasama yang baik bisa terjalin antara Tools for Humanity dengan Indonesian government. Karena gue bener-bener gue genuinely ngelihat manfaatnya yang luar biasa kalau ini bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Otherwise, why would I bother bro? Gue juga ada my own company, saya kan, I have a family to take care of gitu. If this was not a mission that I believed in, I wouldn't even bother, gitu kan. It's karena gue benar-benar percaya kalau ini manfaatnya bisa luar biasa besar. Kalau dipahami dan bisa dijalani dengan baik, gue memutuskan waktu itu untuk melakukan ini. So it is my job to untuk kayak continue be optimistic kalau akan ada titik temunya. Dan until then kita akan terus berkomitmen pada transparansi, komitmen dan compliance. Dan itu yang akan terus kita lakukan. Dan kalau ngelihat trennya sebenarnya di negara-negara lain itu pada akhirnya berlanjut dan manfaatnya terasa. Coba kalau kita bicara Asia aja, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Sekarang World udah jalan. Gitu. Dan udah mulai ada integrasi lokal yang terjadi. Dan mulai ada juga kerjasama dengan government yang terjadi, terutama misalnya di Malaysia. Ya kan? Taiwan baru aja launch kemarin. Taiwan baru aja launch kemarin. Di Eropa, sekarang di Jerman, kemudian di Portugal, di Austria, di Switzerland, itu jalan. Ya kan? Di benua Amerika hampir semua negara Latin Amerika tuh udah jalan. Gitu. Kemudian di North America, di Amerika Serikat udah jalan. Gitu. Statistically speaking, ya kan, apakah kita akan jadi kemudian satu-satunya negara di antara semua negara itu yang tidak siap? I doubt it. Kenapa? Karena
kalau ngelihat sejarahnya ke belakang, Indonesia tuh always been pretty progressive with new technology. Gitu. Apa yang nggak ada di Indonesia sekarang? Again, statistically speaking juga. Semua negara lain udah adopsi juga gitu. Yes, I don't think that will be an issue here. Dan kalaupun misalnya ada, toh itu sudah menjadi realitanya di setiap teknologi baru dan di setiap negara. Indonesia is not unique. Kalau lu bicara Latin American countries, Meksiko dan lain-lain segala macam, ya kan? Nah, dan mungkin tadi juga itu indirectly answer your question gitu kan. Tapi again, ini adalah proses kalau gue ngerti. Dan gue tadi melihat diri gue sebagai jembatan antara Indonesia, bangsa kita, dengan potensi manfaat yang kita bisa terima dari jaringan world ini yang sedang dibangun. Ya kan? Dan selama gue masih ngelihat ini ada potensi untuk manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, gue akan terus mencoba bagaimana jembatan ini terbentuk. Dan selama Tools for Humanity juga berkomitmen untuk terus memastikan kita achieve full compliance, memastikan kita open dan kita transparan. Dan gue ngelihat itu di every single person that I work with di Tools for Humanity, mereka committed to those principles. Oh ya? Kan? Internally mereka semua committed? Yes, kalau enggak gue udah cabut dari lama bro, kayak wah ini kayaknya gak benar nih kalau kayak gini. Berarti sampai sekarang belum ada yang kayak fishy atau apa yang sesuai dengan narasi publik. Oh ini yang bisa ada diem-diem kayak gini nih. Nah gitu. ini apa terkait poin yang menarik nih. Semua yang nonton ini mungkin juga harus memikirkan premisnya adalah apakah ada niatan jahat dari semua ini. Gitu. Semua company teknologi bro, kalau punya niat jahat, mereka nggak akan sukses, mereka nggak akan jalan. The users will not trust them. Users will not use their products. Users will not their services. There's no point in building a technology company yang kalau nggak ada yang pakai, nggak ada yang percaya. Padahal the whole point of a technology company adalah mereka bisa do business, generate revenue dan membawa manfaat. Ya kan? Is it possible that Sam Altman putting his kayak very public figure untuk something yang kayak tujuannya adalah sebenarnya jahat. Nah tapi let's say bukan perusahaan yang jahat bro. Mungkin bukan perusahaan yang jahat. Sempat udah ada belum kayak pihak ketiga untuk validate? Udah ada audit oleh 3 firm terpisah. Salah satunya adalah Trail of Bits. Itu baru aja tahun lalu 2024. Jadi audit terbaru. Kemudian tahun-tahun sebelumnya itu ada Nethermind juga melakukan audit. Dan ada satu lagi gue agak lupa namanya, tapi udah ada total 3 cyber security audit yang dilakukan terhadap si network ini. Keamanan-keamanannya, apa yang perlu diperbaiki dan lain-lain. Dan semua hasil audit itu dipublish oleh World sendiri. Jadi kayak ditaruh di website untuk kayak kemudian mereka bisa baca reportnya. It's very detailed. It's very technical gitu. Nah, akan sangat luar biasa memang kalau di Indonesia nanti kita juga bisa melakukan hal yang sama. Betul nggak? Jadi kayak misalnya ada third party di Indonesia yang bisa melakukan audit. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang nonton di sini bisa kasih suggestions gitu kan. Kira-kira siapa yang kira-kira teman-teman bisa paling percaya? Entah itu individu atau misalnya entity gitu kan yang bisa melakukan audit. I think it will be very good. Toh sekarang semuanya sudah terbuka, ya kan? Yang gue bingung tuh, soalnya Indonesia kan bisa dibilang kayak crisis management, first party statement, solid harus. Kayak kemarin pas lagi kejadian gitu, kenapa nggak langsung dikeluarin statement first party atau gimana itu? Kita ada mengeluarkan press release dan di situ kita menyatakan bahwa kita akan fully committed untuk comply dan sehingga kita pause dulu operations sampai full compliance tersebut terachieve. Tapi kita tidak mau ingin mengeluarkan statement yang mendahului government pastinya. Kita pengen diskusinya itu berjalan konstruktif, ya kan? Tanpa kita nanti mengeluarkan statement yang mungkin kontradiktif dan lain. That was the whole point. Gitu. Dan itu kembali lagi adalah ke prinsip untuk kita mau cooperate tadi dan fully compliant tadi. Gitu. Tapi ada kok statement dari kita yang menyatakan itu. Kayaknya gue mau bridge ke segmen terakhir, which buat gue concerning juga. Gue ngerasa Indonesia tuh belum di titik urgency to catch up dan mencari edukasi secara proaktif untuk ngertiin teknologi-teknologi baru. It's not gonna be just you. Udah pasti bukan cuma world doang yang bakal ngalamin ini. New AI technologies misalnya kayak nggak jauh-jauh lah kayak kemarin case-nya Ghiblify. Yang orang pakai Ghibli dan bilang kayak, wah ini bakal membunuh seniman, terus kayak dan build narasinya bahwa ada FAI. Soalnya gue sedihnya gini, kalau misalnya kita nggak ada solusi konkret untuk bisa ngedukasi masyarakat yang bakal di confusion sama anger terus nih, mereka yang bakal dirugikan. Itu kalau gue
That's my belief. Untuk market yang nggak mau mengedukasi diri dan selalu di fase anger and confusion, mereka yang bakal dirugikan, bukan companies. Dan in this case negara bakal dirugikan. Karena kita 2030 itu puncak produktivitasnya, semua tuh di usia produktif, tapi kalau mereka nggak bisa catch up sama teknologi, that's it. Menurut gue itu salah satu worry paling gede gue. What do you think about that sebagai segmen penutup untuk mayoritas masyarakat yang mungkin masih belum terlalu ngerti dan peduli apa kabar world ke depannya, tapi mereka harus peduli sama diri sendiri nih. Ya, gue yakin dunia nggak akan kembali lagi ke zaman pre-AI. Setuju. Itu udah irreversible. Gue sangat setuju. Oke. Gue juga yakin dunia tidak akan kembali lagi ke zaman pre-blockchain. I think it's irreversible. All the developments have shown gitu. Dan kedua teknologi ini sekarang converging, ya kan? Yang lebih baru lagi nanti quantum computing dan lain-lain. Itu udah lebih jauh lagi. Jauh. Mungkin nggak harus paham 100% kan, tapi aware kalau yang tadi lu bilang gimana ini bisa mengubah hidup mereka, mengubah gimana cara mereka bekerja, mungkin mengubah cara mereka juga mencari penghasilan dan hidup sehari-hari dan lain-lain. Yes, itu penting. Ya. Untuk aware sama itu. Gitu. Kalau gue selalu mikirnya assume good intention. I don't think anyone out there is kayak berniat untuk ngelihat the whole world burns atau kayak ada kayak pengen ngelihat suatu senario apokaliptik atau dystopian yang kayak threat Gak semuanya, humanity. tapi menurut gue ada. Ada, Ada. Okay, mungkin sebagian kecil banget gitu kan. Yeah. Tapi with most people, gue akan always assume good intention, gitu kan. With most people, gue akan always assume good intention karena gue percaya. Dan ini juga alasan kenapa gue mau bergabung sama perusahaan yang namanya Tools for Humanity, because I believe in humanity. And I believe that even though nanti kita di era AI dan robot, humanity harus tetap sentral. Dan kalau lo percaya sama humanity, paling nggak satu hal yang harus lo punya adalah lo percaya paling nggak sebagian besar humanity itu sebenarnya punya niat baik. Gitu. Terlepas dari apakah mereka punya akses ke pengetahuannya atau enggak, akses ke toolsnya atau enggak, mereka punya niat baik. Maka dari itu penting sekali ketika ada informasi baru, teknologi baru, topik baru yang kita belum familiar. Sebelum kita kemudian membuat judgment atau membuat keputusan terhadap baik buruknya teknologi ini, dengan kita look deeper, ya kan, cari lebih banyak tentang fakta-faktanya, lihat apa yang terjadi di luar, dengan assuming good intention, kayaknya outputnya akan baik deh for every individual. Gue punya prinsip setelah lu assume good intention, you trust but also verify, ya kan? Kalau di dunia Web3 kadang prinsipnya don't trust but verify. Lu nggak usah percaya langsung verify gitu. Kalau gue assume good intention dan gue bisa validate that good intention setelah first encounter, gue akan trust tapi kemudian gue harus verify. Dan sebenarnya ini prinsip yang useful banget juga untuk melihat world ini seperti apa. Kalau masyarakat Indonesia mau melihat world ini adalah awalnya good intention, assume good intention, we can move to the next step. You can trust and then verify. Semuanya open source. Gitu kan. Stepnya kayak gitu. Mungkin pesan sponsor, bukan pesan sponsor kali ya, pesan buat, karena gue geram juga, gue berusaha untuk educate dan raise the urgency untuk orang be very open minded. Karena yang sering terjadi kalau perubahan lagi secepat ini dan sedrastis ini, people tend to stick ke satu prinsip yang bikin mereka, yang harusnya prinsip itu jadi kayak cornerstone-nya mereka, tapi ini jadi barrier mereka. Jadi prinsip itu harus punya boundariesnya untuk nggak nutup apa yang lagi terjadi di dunia gitu. Dan we will see a lot of people mulai banyak yang kayak gitu. Karena ya sekarang perubahan tuh lagi drastis banget. If you have to choose one principle atau kayak one value lah. Kayaknya gue akan balik ke yang tadi udah gue sampaikan. Assume good intention. Selalu berasumsi kalau orang punya niat baik, ya kan. Dan setelah kita terbuka karena kita berasumsi akan niat baik itu, kita pelajari, ya kan, pelajari sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang ada. Kemudian kalau kita nyaman dengan apapun itu yang kita pelajari, kita bisa percaya. Tapi kemudian verify, verifikasi sendiri, gitu kan. Jangan hanya dengar dari ini atau itu, hanya dari berita dan lain-lain. Build kapasitas diri sendiri juga untuk bisa verify itu. Dan dalam prosesnya kan kita juga di situ build technical skills kita kan. Gue tahu benang merahnya adalah kalau misalnya kita lihat sesuatu yang baru atau sesuatu yang kayak intimidating for us, kita nggak usah memilih untuk mencintai atau membenci.
Tapi mempelajari aja dulu. Mengerti. Ya. Mengerti dulu. Pelajari. Itu kan. Very Dan empathetic. that's exactly what is happening in Indonesia with right now, and we're absolutely welcome this opportunity untuk bisa sama-sama mengedukasi dan membawa manfaat. Gue sih hopefully aja sih dengan semua perkembangan digital ini kita nggak kehilangan empatinya as humans. Dan itu tools for humanity. Alright, kita nggak kerasa udah ngobrol lama banget. Akhirnya gue dapat jawaban dari most of my questions tentang world. Tinggal menurut kalian gimana? Tapi salah satu pesan yang paling penting, dan ini maybe not just for world ya kalau buat gue. The world is gonna change the world. Dunia akan berubah sangat amat drastis. Kalau gue punya statement gini bro, the next 25 years is gonna be more significant, lebih signifikan daripada 250 tahun terakhir. Dan you don't need to love or hate something, tapi yang penting harus dipelajari. Dunia bakal change like crazy. Dan kalian gak boleh punya mindset tertutup terhadap semua hal, tapi always verify. Ini berlaku buat Indonesia. Alright, thank you bro. Thank you so much for the time. Gue bilang pasti for the opportunity. Alright, see ya.